sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Di dalam Islam, iblis yang terkutuk. Di dalam Kristen, Tuhan yang terkutuk. Jangan-jangan iblisnya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Coba. Tapi masalahnya begini, emang benar. Hidayah Allah itu Allah yang tentukan. Ya sudah, kalau benar apalagi yang kau mau. Ya, tapi kan bisa aja kan Allah itu pakai Pak Loding, ya kan? Pakai Bang Loding, ya kan? Contohnya kan terbukti, Landi bisa loh, ya kan? Karena gara-gara Pak Loding kan? Gitu maksud aku. Kalau semua dengar, kalau semua karena saya, berarti siapa saja orang yang saya ketemu pasti dia dapat hidayah. Enggak, aku nggak bilang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membuat Ka'bah, maka Nabi. Aku nggak bilang semua, kan aku bilang diantaranya si Landi, ya kan? Makanya aku bisa berpikir begini, jangan-jangan Allah itu pakai baloding, ya kan? Pakai baloding itu untuk memberikan hidayah kepada Pak Landi lewat Pak Loding, kan begitu. Kalau nggak ada Pak Loding, gimana kira-kira si Landi itu? Oke, baik. Bisa nggak dia mualaf? Landi sama Bilal, dengar, besoknya mereka syahadat. Ya, itu bukan karena saya memberikan mereka hidayah, bukan, tetapi Allah memberikan mereka hidayah dengan mereka berusaha membuka akal mereka. Saya mau tanya sama kamu, kamu bisa berdiskusi sama saya pakai akal atau tidak? Ini kan lagi jalan akal. Bisa tidak? Aku bertanya sama Loding kan. Oke, jalan. Teman-teman, dia punya akal jalan. Oke, baik. Dia punya akal jalan, dengar ya. Dengar baik-baik. Di 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Berarti menurut 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak terlihat, betul? Betul, tidak terlihat. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Bagaimana kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Dalam kekristenan kami kenal lewat Yesus yang tidak terlihat itu, karena Yesus adalah gambar Allah yang Tuhan yang tidak terlihat itu melalui Yesus, kan? Betul. Oke, Yesus terlihat atau tidak? Terlihat. Kan dia manusia. Berarti Tuhan atau tidak? Tuhan dia. Tuhan yang menjadi manusia. Ah, kan gila. Itulah kamu tidak pakai akal. Tidak pakai akal. Makanya itu yang saya bilang, kau tidak pakai akal. Kau sendiri, dengar. Kau sendiri yang bilang Tuhan itu tidak terlihat. Saya tanya, sabar. Kau sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Setelah itu saya tanya, bagaimana kamu bisa mengenal kepada Tuhan yang tidak terlihat? Kamu bilang mengatakan melalui Yesus Kristus. Oke, saya tanya, Yesus Kristus ini terlihat atau tidak? Kau bilang terlihat. Tuhan atau tidak? Kau bilang Tuhan. Berarti Tuhan ini terlihat atau tidak terlihat? Dalam kemuliaan yang sebenarnya itu, Tuhan itu nggak bisa. Dalam kemuliaan yang sebenarnya. Sabar dong. Kan kamu yang bertanya. Jangan-jangan lo ini dia. Orang Manado bilang memang karena ini biomo sekali. Nah, jangan-jangan lo ini kalau orang Manado bilang, kajian muta terus seno. Betul. Orang Manado bilang ini. Bahasa Manado bilang kajian muta terus seno ini loading ini kalau begini. Makanya santai aja. Kamu yang bertanya kan, aku yang jawab. Itu santai aja lah. Jangan kayak gimana. Kamu pula yang undang saya untuk PK, gimana ini loading ini? Saya tanya sama kamu, Tuhan ini terlihat atau tidak terlihat? Oke, dalam kemuliaannya sebagai roh, dia nggak bisa kelihatan, Pak Loding. Udah aku jawab tadi. Berapa kali lagi aku jawab? Menurut Bible, begini. Menurut Yesus, Tuhan itu terlihat atau tidak terlihat? Menurut Yesus? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Menurut Yesus Tuhan tidak terlihat nih. Nah, Yesus ini terlihat atau tidak? Kalau Yesus terlihat. Oke, Tuhan atau tidak?
Tuhan. Pantas maju-maju. Makanya supaya dia terlihat, Tuhan yang tidak terlihat itu supaya bisa terlihat, dia menjadi manusia supaya bisa terlihat. Makanya Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan itu. Gitu loh. Supaya Allah ini bisa terlihat, ya kan? Karena memang benar Allah dalam keadaan yang sebenarnya penuh dengan kemuliaannya, dia nggak bisa dilihat. Gitu loh. Nah, untuk supaya manusia bisa melihat dia, makanya dia menjadi manusia. Gitu. Makanya aku bilang jangan terlalu pusing lagi. Kita masih nggak ada yang ngarang di sini. Nggak ada yang ngarang di sini. Gimana sih kalian? Ya. Ini aku jawab pertanyaan loading loh. Kok ngarang? Tahu ya ngarang. Jaringan kamu ini kayak ngarang itu. bentar, jaringan kamu itu nggak tahu jaringan saya atau jaringan kamu itu. Jaringan saya. Oh, Jaringan saya. Bentar Viro, bentar ya. Bentar. teman-teman yang tapping, tenang ya teman-teman, jangan kepanasan. Coba, Viro. Aku kan menjawab pertanyaan lu. Sabar. Gitu loh. Oke, sabar. Ya sabar, aku lagi Ya, Viro, silakan PK, kamu jelaskan Tuhan, kamu jelaskan Yesus. Iya, oke. Kamu jelaskan Yesus itu Tuhan pakai dalil, silakan. Nanti saya bantah pakai dalil, silakan. Saya mute. Kamu jelaskan Yesus itu Tuhan pakai dalil. Baik. Aku jelaskan Yesus adalah Tuhan, teman-teman ya. Yesus adalah Tuhan, aku jelaskan ya teman-teman ya. Dalilnya, aku pakai dalil ya. Aku pakai dalil teman-teman. Aku nggak mau berujuk kepada rasul-rasul yang mengaku Yesus itu Tuhan. Di antaranya atau murid di antaranya Thomas dan Filipus. Karena kalau aku bawa ayat itu teman-teman ya, Pak Luding pasti bilang, Pak Luding pasti bantah. Ya kan? Aku langsung aja teman-teman, pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Langsung aja ke pengakuan Yesus. Dan aku pastikan loading pasti bantah ini teman-teman. Ya, aku pastikan loading pasti bantah. Aku nggak mau ambil narasi daripada murid-murid Yesus atau pengakuan dari murid Yesus. Nggak perlu aku. Nggak perlu juga dari Rasul Paulus, pengakuan daripada Rasul Paulus. Nggak perlu. Tapi Yesus sendiri yang ngomong. Aku kasih tahu sama kamu di mana ayatnya ya. Yohanes 13 ayat 14. Coba kamu buka dan baca situ Pak Loding. Bentar teman-teman ya, bentar. Aku buktikan sama dia Pak Loding. Sama Pak Loding ya. Ya, sahabat teman-teman ya. Oke. Pak Loding, sekali lagi ya, seperti apa yang aku narasikan tadi, aku nggak perlu pengakuan daripada rasulnya, daripada muridnya, aku nggak perlu. Aku langsung ke pengakuan Yesus saja sendiri, teman-teman. Aku baca teman-teman ya. Yohanes 13 ayat 14. Oke, aku balikan kamera teman-teman. Baik, perhatikan teman-teman ya. Ini pengakuan Yesus sendiri loh teman-teman. Perhatikan, ayat 14, Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah, apa ini teman-teman? Tuhan. Ini Yesus sendiri yang ngomong loh. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan.
Oke? Apalagi Pak Loding? Data apa lagi dan bukti apa lagi yang harus teman-teman ya, yang harus saya sebagai orang Kristen ya teman-teman menolak Yesus sebagai Tuhan? Nggak ada. Karena memang nggak ada, nggak bisa dibantah itu. Kan begitu teman-teman. Balikan kamera. Oh, nggak bisa. Itu Pak Loding. Jadi aku nggak mau bawa narasi-narasi atau pengakuan-pengakuan daripada rasul-rasulnya, daripada murid-muridnya. Langsung aja ke Yesus saja sendirilah. Yesus sendiri yang berkata di situ. Yesus sendiri yang ngomong. Bukan siapa-siapa. Yohanes 13:14. Jelas sekali teman-teman ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Loh, keren loh. Itu Yesus yang ngomong, bukan siapa. Dan aku pastikan teman-teman ya pasti dibantah oleh Pak Loding dengan dalil yang mungkin ya original teks lah apalah, nggak apa-apa, silakan teman-teman dibantah. Nanti kita buktikan juga teman-teman. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Sebenarnya kalau mau cari dalil-dalil Yesus adalah Tuhan dari pengakuannya sendiri itu banyak sekali loh. Bahkan dari segala karya-karyanya itu banyak sekali. Salah satu contohnya teman-teman ya, yang bisa mengutus para malaikat itu siapa? Pasti di dalam iman Islam ya teman-teman ya, ajaran Islam pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu, nggak ada nabi, nggak ada rasul yang bisa mengutus malaikat, nggak ada. Nah, Yesus dalam kitab Wahyu 1 ayat 1 dia mengutus malaikatnya. Jelas sekali teman-teman. Matius 13:41 jelas sekali Yesus juga mengutus malaikatnya. Itu data teman-teman ya, itu data teman-teman ya. Itu dalil. Jadi apa yang menjadi dasar saya untuk menolak Yesus yang adalah Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan itu. Gitu loh. Ya, silakan Loding. Tapi aku nggak lama teman-teman ya. Aku nggak lama loh sama Loding. Aku nggak lama. Teman-teman dibantu tiap-tiap layar teman-teman ya. Izin teman-temannya, izin ya, dibantu tiap-tiap layar agak teman-temannya, please dibantu tiap-tiap layarnya ya, dibantu tiap-tiap layar teman-teman. Cara. Aduh, jaringannya Loding ini kayak apa? Diangkat jadi murid malah. Jaringan kamu itu. Ya. Sudah? Tunggu tenggelam. Jaringan kan? Kalau ini aman tidak? Cek. Ya. Cek. Sudah aman, Viro? Ya, kalau ini aman. Aman ini. Oke. Silakan dibantah aja kata kuriosnya itu. Ini ya. Udah yakin aku teman-teman. Pasti akan bawa ke Yohanes, makna kata kurios. dengar. Ya, silakan. Dengar. Yohanes 13:14. Perhatikan sini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan kamu. Aku apa ini? Mana jaringan itu yang nggak butuh. Apa ini? Teman-teman dibantu ya teman-teman ya. Dibantu. Sabar. Masih ngelag ya? Ayat palsu. Gimana ayat palsunya? Katanya minta data. Viro, sudah bagus jaringan Viro? Ya. Hilang-hilang, Viro, masih hilang-hilang cek. dari tadi. Putus-putus. Bagus? Ah, ini bagus, tapi dikit sebentar lagi pasti hilang-hilang, putus-putus. Datang-datang dia tuh jaringan bagus. Oke, ini sudah bagus ke belum? Aman Nah, ini ini kan? bagus. Sudah aman kan? Nah, Sudah aman? Oke, lihat sini, perhatikan sini. Nih, sudah baca Jo. jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah guru dan Tuhan. Oke, kita buka sini. Dengar, lihat sini, perhatikan sini. Guru kasih ajar. Sudah baca, Perhatikan Jo. sini. Apa Ini lagi Tuhan, ini kurios. Yo, dengar dulu. Ini kurios ya.
Ini kurios. Ini apa nih? Piro? Woi, Kurios. apa ini? Iya, kurios. Kurios, ya. Nah, coba. Iya, dengar. Dalam bahasa Yunani, kata untuk Tuhan adalah Kyrios. Ingat, dalam bahasa Yunani, kata Tuhan adalah Krios, Tuhan. Nah, kalau di sini dalam bahasa Yunani kata untuk Tuhan adalah Theos. Jeder. Theos. Kamu bantah ini. Hah? Nah, di dalam Yohanes 13:16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jeder. Nah, itu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau tidak terima ini, besok kamu pergi keluar dari Indonesia. Pergi. Tuan dalam bahasa Indonesia adalah orang, tempat mengabdi, orang. Oi. Orang. Apakah Tuhan kamu orang? Orang. Sini lagi. Nih. Kalau ini Tuhan dalam KBBI, menurut KBBI, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini dan dipuja dan disembah. Tuhan disembah. Tuhan orang. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan. Itu akal waras, logika. Kalau kamu tadi logila. Paham? Makanya di dalam Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, kamu jelaskan kepada saya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal menurut Yesus mengenal 3 dalam 1 Tuhan yang benar atau satu-satunya Tuhan yang benar. Hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Silakan. Dia mau tipu saya. Kurang asam ini anak. Dia mau tipu saya katanya. Oke, baik teman-temannya. Aku nggak mau tipu-tipu di sini teman-teman. Silakan. Bantai itu. Oke, baik teman-teman ya. Aku nggak mau tipu-tipu teman-teman. Ya, nggak ada tipu-tipu aku di sini. Ya, oke teman-teman, kita akan perhatikan teman-teman, makna kata kurios itu merujuk juga kepada siapa teman-teman ya. Bisa diperuntukkan juga kepada siapa makna kata kurios itu. Makanya belajar itu jangan setengah-setengah Pak Lodi. Oke teman-teman, aku balikan kamera ya teman-teman ya. Oke, perhatikan teman-teman ya. Kita akan lihat teman-teman. Oke ya, perhatikan teman-teman ya. Kita akan lihat teman-teman, ini loh. Ini ya. Teman-teman ya, perhatikan. Woi, kamu juga lihat sini. Ini teman-teman ya. Kurios ya teman-teman ya. Kurios. Ini datanya teman-teman ya. Nah. Oke, kita lihat teman-teman. Makna kata kurios ini bisa merujuk kepada apa? Pengertiannya. Oke. Ini ya. Kata Yunani yang berarti tuan, guru, majikan. Betul. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman. Apakah merujuk juga kepada makna kata Tuhan? Kita lihat siapa Tuhan dalam perjanjian lama teman-teman. Kita lihat. Oke. Dipakai juga untuk menerjemahkan nama siapa ini? Teman-teman? Nama siapa ini teman-teman? Jelas ya teman-teman ya? Ini jelas. Jadi ini bukan tipu-tipu teman-teman. Ini nggak tipu-tipu. Kami di sini orang Kristen nggak tipu-tipu loh. Makanya begini Pak Lodinya. Benar kata kamu. Kata kurios itu juga pada Tuhan.
Tapi dalam pemaknaan sebagai Tuhan itu dirujuk juga kepada kata Yahweh, kepada nama Yahweh. Karena apa? Karena siapakah Tuhan di atas segala Tuhan? Siapakah raja di atas segala raja? Nggak ada. Sekelas Raja Firaun pun nggak ada dia raja atas segala raja, nggak ada. Jadi data ini udah jelas teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, dipakai juga untuk menerjemahkan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani. Ini loh teman-teman. Apa yang menjadi alasannya bagi kami orang Kristen terus menganggap Ela itu salah menerjemahkannya? Gimana bisa salah teman-teman? Nggak ada yang bisa salah di situ. Iya kan teman-teman? Masalahnya begini teman-teman ya. Izin ya teman-teman ya. Aku balikan kamera dulu teman-teman. Aku balikan kamera. Bentar. Oke, masalahnya begini teman-teman. Kalau Pak Loding bilang LAI itu salah dalam menerjemahkan, yang seharusnya itu kata Tuhan, ya kan? Kenapa harus diganti menjadi Tuhan? Kan begitu teman-teman ya. Oke, kita begini aja teman-teman. Untuk mencari tahu pembuktiannya, bener ndak? Cuman orang Indonesia aja yang punya Alkitab LAI yang ngaku Yesus Tuhan. Bener nggak? Cuman Kristennya orang Indonesia yang mengaku Yesus Tuhan? Enggak. Semua orang Kristen di seluruh muka bumi ini, Pak Loding, manggil Yesus Tuhan, ngaku Yesus Tuhan. Yang namanya pengikut Yesus, yang namanya Kristen di muka bumi ini, semua panggil dan sebut Yesus Tuhan, ngaku Yesus Tuhan. Berbeda Pak Loding kalau seandainya di dalam terjemahan LAI, Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen yang ada di Indonesia. Sementara ketika Pak Loding pergi di Brasil, ketika Pak Loding main-main ke Amerika sana, ya kan? Cobalah dicek di sana. Mereka menganggap Yesus itu apa? Kan begitu untuk membuktikannya aja kalau LAI salah dalam penerjemahan. Salah dalam memaknai kata kurios itu. Kan begitu. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Semakin banyak pengikut Kristus sekarang. Dan nggak bisa ditandingi, followers Yesus Kristus itu banyak sekali sekarang. Karena percaya yakin Yesus itu adalah Tuhan. Gitu loh. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Data yang Pak Loding kasih tadi itu aku nggak bantah teman-teman, bener. Tapi pemahamannya Pak Loding hanya sebatas pada kata Tuhan aja teman-teman. Pada majikan aja. Dia nggak ngerti bahwa makna kata kurios itu bisa juga berujuk kepada nama YHWH itu, nama Elohim itu, nama Allah itu sendiri. Begitu loh. Makanya LAI nggak salah dalam penerjemahan. Buktikan aja di kitab-kitab lain, buktikan aja. Kristen yang mana nggak percaya Yesus Tuhan? Biar dia garuk-garuk kepala teman-teman. Ini waktu saya kasih kamu satu kali match lagi, kamu jelaskan itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa dan mana dalilnya, dan syarat untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Silakan jelaskan, saya mute. Oke, baik teman-teman ya. Dia kasih waktu saya keren loh. Dia kasih waktu bagi saya teman-teman untuk menjawab Yohanes 3:16.